Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa hampir setengah Gen Z di negara ini itu mengalami fenomena dismorfia keuangan. Apa itu? Mau tahu lebih jelas seperti apa penjelasannya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, jangan lupa adik-adik untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Nah, jadi apa yang akan saya diskusikan pada hari ini itu ada kaitannya dengan Gen Z ya, dimana dari beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa hampir setengah dari Gen Z di negara ini itu mengalami fenomena dismorfia keuangan. Apa itu sebenarnya dismorfia keuangan? Jadi semakin banyak ya bukti yang menunjukkan bahwa media sosial itu memiliki efek negatif pada kepercayaan diri. Nah, hal ini tidak hanya berlaku untuk perasaan orang tentang penampilan dan status sosial mereka, tetapi juga kesejahteraan finansial dan status ekonomi mereka. Sebuah istilah baru yang menyebutkan bahwa money dysmorphia atau yang disebut dengan dismorfia keuangan bertujuan untuk menggambarkan pandangan yang menyimpang tentang keuangan seseorang dengan membandingkan situasi keuangan mereka dengan orang lain dan merasa diri mereka tidak mampu. Nah, survei menyebutkan bahwa dari CNBC ya menunjukkan hampir sepertiga atau 29% warga itu mengatakan bahwa mereka sekarang mengalaminya. Nah, dismorfia keuangan ini adalah seperti versi masa kini dari Keeping Up with the Joneses, ya. Kata penasihat keuangan konsumen dari Credit Karma Country of Alive, ya. Nah, Keeping Up with the Joneses adalah film aksi komedi yang dirilis tahun 2016 ya. Itu adik-adik bisa lihat di film tersebut ya. Itu bagus banget tuh. Jadi tidak mengherankan kalau dismorfia keuangan ini bahkan banyak terjadi di kalangan generasi muda atau yang saat ini lagi booming ya disebut dengan generasi Gen Z. Credit Karma mencatat bahwa 43% dari generasi Gen Z dan 41% dari generasi milenial itu selalu perbandingan dengan orang lain dan merasa tertinggal secara finansial. Nah, ini sudah bisa menjadi masalah sejak lama ya. Hal ini telah menjadi masalah sejak lama, tetapi media sosial itu telah membawa ke tingkat yang lebih tinggi ya. Ke tingkat yang lebih tinggi itu ujar dalam hal dia selalu suka membanding-bandingkan dengan apa yang dicapai oleh orang lain gitu ya. Nah, kemudian hasil penelitian mengemukakan bahwa banyak di antara mereka yang mengalami dismorfia keuangan karena memiliki tabungan di atas rata-rata. Namun, mereka cenderung mengaku terobsesi dengan ide menjadi kaya. Gitu ya, padahal mereka lupa kalau ada yang lebih kaya dari mereka. Gitu. Nah, ada distorsi antara persepsi dan kenyataan. Seperti itu. Nah, berbeda lagi dengan negara-negara yang lain yang menganggap dirinya itu, bahkan 14% menganggap dirinya itu dari suatu warga negara itu adalah dirinya kaya gitu ya. Nah, dari hasil penelitian melaporkan bahwa menemukan perasaan berkecukupan semakin sulit dipahami, hampir terlepas dari beberapa banyak uang yang Anda miliki ya. Sementara itu, survei keuangan konsumen dari Federal Reserve mengemukakan bahwa kekayaan bersih rata-rata rumah tangga telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir, naik dari 37% antara 2019 sampai 2022. Nah, ini ada kaitannya karena memang sebenarnya ya generasi Gen Z itu bisa dikatakan
lumayan kreatif ya dengan perkembangan teknologi, dengan memanfaatkan gadget mereka, dengan memanfaatkan media sosial mereka itu lebih cepat adaptif gitu ya. Hanya saja terkadang mereka juga lalai ketika seringkali capaian-capaiannya mereka itu dibanding-bandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh orang lain. Nah, dalam hasil penelitian mengemukakan bahwa pada suatu negara itu menemukan 14% itu menganggap diri mereka itu kaya dan batasannya semakin jauh lebih terjangkau. Nah, faktanya mengemukakan lebih dari separuh orang di negara A, ya, saya tidak menyebutkan negaranya, berpenghasilan lebih dari $100.000 per tahun, dan mereka hidup dengan gaji ke gaji gitu ya. Jadi kalau kita mau mengikuti filosofinya orang kaya, sebisa mungkin kalau kita itu jangan mengandalkan gaji bulanan gitu. Karena kita kan hanya mendapatkan gaji bulanan, sedangkan pengeluaran kita itu tiap hari, semacam itu. Nah, periode inflasi dan ketidakstabilan yang tinggi dan berkepanjangan telah mengkikis daya beli dan kepercayaan diri sebagian besar konsumen. Instagram juga turut menjadi penyebabnya. Nah, apa yang mereka lakukan dalam penelitian ini hubungannya yang sangat kuat antara perasaan buruk tentang situasi keuangan Anda dan seberapa banyak waktu yang Anda habiskan di media sosial. Ya. Selain itu, hasil studi juga menunjukkan bahwa sekitar 1/4 konsumen merasa kurang puas dengan jumlah yang mereka miliki karena media sosial. Jadi, ya karena mungkin dia tidak terlalu familiar dengan media sosial. Hal ini bahkan dapat membuat beberapa orang mengeluarkan uang secara berlebihan untuk hal-hal yang tidak penting, seperti misalnya liburan, kemudian renovasi rumah, atau barang-barang mewah karena tekanan untuk mengikuti digital ya. Nah, yang baru-baru ini menghapus akun Instagramnya sendiri ya, banyak ya, beberapa ini banyak yang menghapus Instagramnya sendiri, menyarankan orang lain untuk mengurangi waktu di media sosial dan menghapus rincian pembayaran yang tersimpan secara online untuk membantu menciptakan rintangan pembelian yang memaksa Anda untuk memeriksa keputusan pembelian. Nah, terkadang kita itu harus membuat pagar pembatas untuk diri sendiri ya. Nah, kemudian menambahkan bahwa kondisi psikologi keuangan itu perlu diperhatikan gitu. Nah, ini biasanya generasi-generasi Gen Z itu rentan terhadap psikologi keuangan ini. Nah, selain itu ada persepsi bahwa Anda harus menggambarkan diri Anda sebagai orang yang sukses. Dan itu berarti memiliki jam tangan mahal atau mobil bagus ataupun juga rumah-rumah mewah ya, dan itu harus sebenarnya dikesampingkan. Ingat ya bahwa di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih kaya ya. Nah, seperti itu yang namanya dismorfia keuangan ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu memberikan wawasan baru buat generasi-generasi Gen Z. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.